Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Siketang, NPM 2501240044, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang anak usia dini dalam perspektif filsafat. Anak usia dini adalah fase awal kehidupan manusia yang sangat menentukan arah perkembangannya. Pada masa ini, anak berada dalam tahap pembentukan dasar kepribadian, moral, dan cara berpikir. Dalam perspektif filsafat, anak tidak dipandang sebagai manusia yang belum lengkap, melainkan sebagai pribadi yang sedang bertumbuh menuju kesempurnaan dirinya. Filsafat melihat anak sebagai makhluk yang memiliki potensi yang harus dikembangkan secara bijaksana. Adapun teori menurut Howard Gardner bahwa setiap manusia memiliki berbagai jenis kecerdasan dengan tingkat yang berbeda-beda. Artinya seseorang bisa unggul di satu bidang, tetapi biasa saja di bidang lain, dan itu tetap disebut cerdas. 9 kecerdasan menurut Gardner. 1. Kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan kata-kata secara efektif. Contohnya seperti penulis, jurnalis, ataupun pembicara. 2. Kecerdasan logis matematika, yaitu kemampuan seseorang dalam berpikir logis, analitis, dan memahami angka. 3. Kecerdasan visual spasial adalah kemampuan seseorang dalam memahami ruang, gambar, dan visual, contohnya seperti arsitek ataupun desainer. 4. Kecerdasan musikal adalah kepekaan terhadap ritme, nada, dan musik. 5. Kecerdasan kinestetik tubuh adalah kemampuan seseorang dalam mengontrol gerakan tubuh, contohnya seperti penari dan ataupun atlet. 6. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan seseorang dalam memahami dan berinteraksi dengan orang lain, contohnya seperti guru ataupun pemimpin. 7. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan memahami diri sendiri. 8. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan mengenali dan memahami alam, contohnya seperti ahli biologi dan pencinta lingkungan. 9. Kecerdasan eksistensial adalah kemampuan seseorang dalam memikirkan pertanyaan besar tentang makna hidup dan keberadaan. Nah, menurut teori Howard Gardner, bahwasanya anak memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Namun, di dalam kenyataan kehidupan modern ini muncul berbagai masalah yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Masalah pertama adalah memperlakukan anak sebagai objek pencapaian orang dewasa. Banyak orang tua menuntut anak harus bisa membaca, menulis, berhitung, bahkan di usia yang sangat dini. Padahal menurut pemikiran Jean-Jacques Rousseau di dalam buku Emily, anak memiliki tahap perkembangan alami yang tidak boleh dipaksakan. Karena ketika ia didorong melampaui batasnya, ia akan kehilangan kebebasan untuk berkembang sesuai kodratnya. Masalah kedua adalah berkurangnya ruang bermain. Di banyak tempat, pembelajaran anak usia dini lebih menekankan aspek akademik daripada pengalaman konkret. Padahal bermain adalah cara alami anak untuk memahami dunia. Sejalan dengan pemikiran John Dewey, belajar seharusnya berangkat dari pengalaman langsung. Jika bermain dihilangkan, maka anak akan kehilangan sarana utama
untuk bereksplorasi dan mengembangkan kreativitasnya. Masalah ketiga adalah krisis nilai dan moral. Di era digital, anak terpapar berbagai informasi tanpa pendampingan yang memadai. Filsafat moral memandang an- bahwa nilai tidak hanya diajarkan melalui kata-kata saja, tetapi juga melalui teladan dan pembiasaan. Ketika lingkungan tidak memberikan contoh yang baik, maka anak akan kebingungan untuk memahami konsep mana yang benar dan mana yang salah. Selain itu, seringkali perkembangan anak hanya difokuskan pada aspek kecerdasan intelektual, sementara aspek emosional dan sosial terabaikan. Padahal menurut pemikiran Aristoteles, pembentukan pembiasaan baik sejak kecil sangat penting untuk membangun karakter yang bermoral. Nah, di setiap masalah pasti kita mempunyai cara untuk menanganinya. Untuk menangani masalah tersebut, pendekatan filosofis menekankan pentingnya memandang anak sebagai subjek yang memiliki martabat. Anak perlu dihargai pendapatnya, diberi kesempatan bertanya, dan diajak berdialog. Pendidikan tidak boleh bersifat memaksa, melainkan membimbing. Pertama, orang tua dan pendidik perlu menghargai tahap perkembangan anak. Anak tidak perlu dipaksa untuk mencapai prestasi akademik secara dini. Yang lebih penting adalah membangun rasa ingin tahu, keberanian mencoba, dan kepercayaan diri anak. Kedua, mengembalikan esensi bermain sebagai metode utama pembelajaran. Lingkungan belajar harus menyenangkan, kreatif, dan aman. Dengan demikian, anak belajar bekerja sama, menyelesaikan masalah, dan memahami aturan sosial. Ketiga, memperkuat pendidikan karakter melalui keteladanan. Anak belajar dari apa yang ia lihat. Oleh karena itu, orang tua dan guru harus menjadi contoh dalam bersikap jujur, bertanggung jawab, dan sabar. Keempat, menerapkan pendidikan yang holistik, yaitu memperhatikan keseimbangan antara perkembangan intelektual, emosional, sosial, dan moral. Anak perlu belajar mengenali perasaannya, menghargai orang lain, dan mengembangkan empatinya. Dengan pendekatan yang bijaksana, anak usia dini dapat tumbuh bukan hanya menjadi pribadi yang cerdas, tetapi juga berkarakter dan bermartabat. Baiklah, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan dan jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.